Pernah nggak sih kamu ngaca, terus yang kamu lihat bukan diri kamu yang sebenarnya? Teman-teman bilang kamu baik-baik saja. Foto kamu di Instagram kelihatan normal. Tapi setiap kali lihat cermin, rasanya selalu ada yang salah. Hidung terasa terlalu besar. Jerawat terlihat terlalu jelas, badan terasa terlalu gemuk atau mungkin terlalu kurus. Padahal orang lain mungkin sama sekali tidak menyadarinya. Aneh ya? Semakin sering kamu melihat cermin, semakin kamu merasa ada yang harus diperbaiki. Kalau kamu pernah merasakan hal seperti ini, kamu tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama, dan kondisi ini punya nama. Namanya body dysmorphia. Body dysmorphia atau yang sering disebut body dysmorphic disorder adalah kondisi mental. Ketika seseorang terlalu fokus pada kekurangan fisiknya, hal kecil bisa terasa seperti masalah besar. Jerawat kecil terasa seperti seluruh wajah rusak. Hidung yang sebenarnya normal terasa sangat aneh. Bentuk tubuh yang sebenarnya sehat terasa seperti tidak cukup baik untuk dilihat orang lain. Padahal kalau dilihat dari sudut pandang orang lain, semuanya terlihat biasa saja. Buat orang yang mengalami body dysmorphia, ini bukan sekadar kurang percaya diri. Ini lebih dalam dari itu. Karena pikiran mereka terus memutar pertanyaan yang sama di kepala. Apakah orang lain melihat kekurangan ini juga? Apakah orang lain menilai aku dari ini? Kita hidup di zaman yang penuh kamera. Setiap hari kita melihat wajah orang lain di layar, Instagram, TikTok, YouTube, semuanya menampilkan wajah-wajah yang terlihat sempurna. Kulit mulus tanpa pori-pori, badan yang terlihat ideal, wajah yang simetris. Tapi yang sering kita lupa adalah banyak dari gambar itu tidak sepenuhnya nyata. Ada filter, ada editing, ada lighting yang membuat semuanya terlihat lebih sempurna. Masalahnya, otak kita sering tidak menyadari itu. Kita melihat gambar itu berulang kali sampai akhirnya kita percaya bahwa itu adalah standar normal. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan diri sendiri dengan standar yang bahkan tidak realistis. Semakin sering kita melihatnya, semakin kita merasa tubuh kita tidak cukup baik. Ada beberapa tanda yang sering muncul ketika seseorang mengalami body dysmorphia. Salah satunya adalah terlalu sering bercermin. Bukan sekadar memastikan penampilan rapi, tapi benar-benar mencari kekurangan. Ada juga orang yang justru menghindari cermin sama sekali karena takut melihat bagian tubuh yang tidak disukai. Banyak juga yang terus membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa hidung dia lebih bagus? Kenapa kulit dia lebih mulus? Kenapa badan dia lebih ideal? Pikiran seperti ini bisa muncul hampir setiap hari. Ada juga yang menghabiskan banyak waktu untuk menutupi kekurangan yang mereka rasakan. Menggunakan make up berlebihan, memakai filter setiap kali foto, atau bahkan menghindari foto sama sekali. Dalam beberapa kasus, rasa tidak nyaman ini bisa membuat seseorang tidak percaya diri untuk bertemu orang lain. Yang paling menyakitkan dari body dysmorphia sebenarnya bukan hanya soal penampilan, tapi bagaimana pikiran kita memperlakukan diri sendiri. Setiap kali melihat cermin, kita bisa menjadi hakim paling keras untuk diri kita sendiri. Kita melihat detail kecil yang orang lain bahkan tidak perhatikan. Lalu kita mengkritik diri sendiri di dalam kepala. Kadang kalimatnya terdengar seperti ini. Kenapa muka gue kayak gini? Kok gue jelek banget ya? Orang pasti sadar sama ini. Padahal kemungkinan besar orang lain tidak melihat apa-apa. Mereka mungkin bahkan tidak memperhatikan hal yang kita anggap sangat besar. Media sosial sebenarnya bukan musuh, tapi standar yang sering muncul di sana bisa membuat kita memiliki ekspektasi yang tidak realistis terhadap tubuh manusia. Banyak foto yang sudah melalui proses editing. Kulit dibuat lebih halus, wajah dibuat lebih simetris, warna kulit dibuat lebih rata, badan dibuat terlihat lebih proporsional. Lalu foto itu terlihat seperti kenyataan. Tanpa sadar, kita mulai percaya bahwa itulah standar normal. Padahal tubuh manusia tidak pernah benar-benar sempurna. Semua orang punya tekstur kulit, semua orang punya pori-pori, semua orang punya bagian tubuh yang tidak sepenuhnya simetris. Itu hal yang sangat normal, tapi sering tidak terlihat di media sosial. Otak manusia punya kebiasaan unik. Kalau kita fokus pada sesuatu terlalu lama, otak akan menganggap itu sebagai hal yang sangat penting. Misalnya kamu merasa hidung kamu aneh. Semakin sering kamu memikirkan hal itu, semakin otak kamu memperbesar masalah tersebut. Lama-lama kamu akan melihatnya setiap kali bercermin, padahal mungkin sebelumnya kamu tidak pernah mempermasalahkannya. Ini seperti kaca pembesar di dalam pikiran kita. Hal kecil bisa terlihat jauh lebih besar dari kenyataannya. Banyak orang berpikir body dysmorphia hanyalah masalah kepercayaan diri biasa. Tapi bagi sebagian orang, dampaknya bisa sangat serius. Kondisi ini bisa membuat seseorang menghindari pertemuan sosial, merasa sangat cemas setiap kali difoto, menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan penampilan. Bahkan ada orang yang terus mencoba berbagai prosedur kosmetik karena merasa ada yang harus diperbaiki. Tapi setelah melakukannya, mereka tetap tidak merasa puas. Karena sebenarnya masalah utamanya bukan di tubuh mereka, melainkan di cara pikiran mereka melihat tubuh tersebut. Ada satu hal yang sering kita lupakan. Tubuh kita sebenarnya melakukan banyak hal luar biasa setiap hari. Jantung kita berdetak tanpa kita sadari. Paru-paru terus bekerja, membantu kita bernapas. Otot membantu kita bergerak, berjalan, tertawa, dan menjalani hidup. Tapi seringkali kita hanya fokus pada bagaimana tubuh itu terlihat, bukan apa yang tubuh itu lakukan untuk kita setiap hari. Salah satu langkah kecil yang bisa membantu adalah mengubah cara kita berbicara kepada diri sendiri. Kalau kamu tidak akan mengatakan sesuatu yang kejam kepada temanmu, kenapa kamu mengatakan itu kepada dirimu sendiri? Bayangkan kalau seorang teman
teman berkata, "Aku merasa jelek," kemungkinan besar kamu akan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Kamu akan mencoba membuat dia merasa lebih baik. Tapi ketika itu terjadi pada diri sendiri, kita sering menjadi jauh lebih keras dan lebih kejam. Hal penting yang perlu diingat adalah tidak semua yang kita pikirkan adalah fakta. Pikiran kita bisa terasa sangat meyakinkan, tapi itu tidak selalu berarti benar. Kadang itu hanya persepsi yang sudah terlalu lama kita ulang di kepala. Kadang itu hanya rasa takut. Kadang itu hanya kebiasaan lama yang belum kita sadari. Cara kita melihat diri sendiri sebenarnya bisa berubah, meskipun tidak terjadi dalam satu malam. Belajar menerima tubuh bukan proses instan. Tidak ada tombol ajaib yang tiba-tiba membuat seseorang langsung percaya diri. Tapi perubahan kecil bisa membuat perbedaan besar. Mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Mengikuti konten media sosial yang lebih realistis. Mengingat bahwa tubuh tidak harus sempurna untuk menjadi berharga. Dan yang paling penting adalah memberi diri sendiri sedikit lebih banyak kebaikan. Kalau kamu pernah merasa tidak nyaman dengan tubuhmu, itu tidak membuatmu lemah. Kalau kamu pernah merasa tidak cukup baik, itu tidak berarti kamu benar-benar tidak cukup. Kadang kita hanya terlalu lama berada di dalam pikiran kita sendiri. Dan keluar dari sana memang tidak mudah, tapi itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Tubuh manusia tidak pernah dibuat untuk menjadi sempurna. Tubuh dibuat untuk hidup, untuk bergerak, untuk merasakan dunia, untuk tertawa, belajar, dan mengalami banyak hal. Jadi kalau suatu hari kamu melihat cermin dan pikiran kamu mulai mengkritik lagi, coba ingat satu hal sederhana. Mungkin masalahnya bukan pada tubuh yang kamu lihat, mungkin hanya cara pikiran kita yang belum belajar melihatnya dengan lebih baik. Dan kabar baiknya, cara melihat itu bisa berubah sedikit demi sedikit,